Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningsi dari kelas AK21G dengan NIM 10573119521. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Yang pertama yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara kualitas produk yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perilaku konsumen dan harga dapat dianalisa dengan kajian matematis menggunakan fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini menggunakan sudut pandang pembeli atau konsumen. Hukum permintaan adalah apabila harga produk naik, maka jumlah produk yang diminta turun. Begitu pula sebaliknya, jika hubungan antara harga dan kualitas produk yang diminta merupakan hubungan berlawanan arah atau timbal balik, sehingga gradien atau kemiringan dari fungsi permintaan atau B akan selalu negatif. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan, yang pertama yaitu harga produk itu sendiri, yang kedua yaitu permintaan masyarakat, yang ketiga yaitu tingkat kebutuhan, yang keempat jumlah penduduk, yang kelima selera, dan yang terakhir yaitu barang pengganti. Dan adapun yang kedua yaitu fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu yang menunjukkan hubungan antara barang atau jasa yang ada di pasar dengan kualitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi ini berbentuk persamaan matematika yang didapatkan dari dua atau lebih data yang memperlihatkan banyak barang yang ditawarkan dengan harga tersebut pada suatu waktu. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen dengan tujuan menganalisa kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi dan mensusun strategi pemasaran. Fungsi penawaran mengikuti hukum penawaran. Bila harga barang naik dengan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan naik, dan sebaliknya. Apabila harga barang menurun, maka barang yang ditawarkan juga menurun. Jadi, dalam fungsi penawaran, antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen memiliki hubungan positif. Karenanya gradien dari fungsi penawaran selalu positif. Dan adapun rumus yang menentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran, yaitu P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q2 dikurang Q1. Keterangannya, P itu sama dengan harga, P1 sama dengan harga diketahui 1, P2 sama dengan harga diketahui 2, Q sama dengan permintaan, Q1 sama dengan permintaan diketahui 1, Q2 sama dengan permintaan diketahui 2. Dan adapun contoh soal fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Yang pertama yaitu fungsi permintaan. Contoh soalnya, pada saat harga buku sebesar 10.000 per lusin, permintaan akan buku tersebut sebanyak 10 lusin. Dan ketika harga buku menjadi turun menjadi 8.000 per lusin, permintaannya menjadi 10 lusin. Pertanyaannya, carilah fungsi penawarannya. Penyelesaiannya, jawab, diketahui P1 sama dengan 10.000, P2 sama dengan 8.000, Q1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 16. Ditanyakan QD. Penyelesaiannya, P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui. P dikurang 10.000 nilai dari P1 per 8.000 dikurang 10.000. Nilai dari P2 dengan P1 sama dengan Q
Q dikurang 10 per 16 dikurang 10. Q1-nya nilainya 10, Q2 dikurang Q1 nilainya sama dengan 16 dan 10. Selanjutnya P dikurang 10.000 per min 2.000 sama dengan Q dikurang 10 per 6. Min 2.000 didapatkan dari 8.000 dikurang 10.000 dan 6 dihasilkan dari 16 dikurang 10. Lalu kita kali silangkan sehingga mendapatkan hasil min 2.000 Q ditambah 20.000 sama dengan 6P dikurang 60.000. Itu hasil kali silang dari P dikurang 10.000 per min 2.000 sama dengan Q dikurang 10 per 6. Selanjutnya min 2.000 Q sama dengan 6P dikurang min 60.000 dikurang 20.000. Min 2.000 Q sama dengan 6P dikurang 80.000. 80.000 ini dihasilkan dari min 60.000 Q dikurang 20.000 Q menghasilkan min 80.000. Selanjutnya Q sama dengan 6P dikurang 80.000 per min 2.000. Q sama dengan min 0,003P ditambah 40. Ini min 0,003P dihasilkan dari 6 dibagi min 2.000 menghasilkan min 0,003P ditambah 40. 40 dihasilkan dari 80.000 dibagi 2.000. Atau Q sama dengan 40 dikurang 0,003P. 0,003P sama dengan 40 dikurang Q. P sama dengan 40 dikurang Q per 0,003. P sama dengan 1.333,33 dikurang 33,33 Q. Ini 1,33,33 dihasilkan dari 40 dibagi 0,003 dan 33,33 Q dihasilkan dari Q dibagi 0,003. Ini nilainya Q sama dengan 1. Jadi fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 40 dikurang 0,003P atau PD sama dengan 1.333,33 dikurang 33,33 Q. Selanjutnya yaitu contoh soal fungsi penawaran. Contoh soalnya pada saat harga 40.000 per unit, jumlah penawarannya 10 unit. Dan ketika harga 60.000 per unit, jumlah penawarannya menjadi 20 unit. Pertanyaannya, tentukan fungsi penawarannya. Jawab, diketahui P1 sama dengan 40, P2 sama dengan 60, Q1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 20. Ditanyakan QS. Penyelesaiannya P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P sama dengan P dikurang 40 per 60 dikurang 40. Itu nilai dari P1 dan P2 sama dengan Q dikurang 10 per 20 dikurang 10. 10 nilai dari Q1 dan 20 nilai dari Q2. Lanjut, P dikurang 40 per 20 sama dengan Q dikurang 10 per 10. 20 dihasilkan dari 60 dikurang 60 dikurang 40 dan 10 dihasilkan dari 20 dikurang 10. Selanjutnya 20 Q dikurang 200 sama dengan 10P dikurang 400. Lanjut 20 Q ini 20 Q dikurang 200 sama dengan 10P dikurang 400 dihasilkan dari kali silang nilai P dikurang 40 per 20 sama dengan Q dikurang 10 per 10. Itu dikali silang sehingga menghasilkan
20 Q dikurang 200 sama dengan 10 P dikurang 400. Selanjutnya 20 Q dikurang 10 P dikurang 400 ditambah 200. 20 Q sama dengan 10 P dikurang 200. Ini 200 dihasilkan dari min 400 ditambah 200. Lanjut, Q sama dengan 10 P dikurang 200 per 20. Q sama dengan 0,5 P dikurang 10. 0,5 P dihasilkan dari 10 dibagi 20 dan 10 dihasilkan dari 200 dibagi 20. Atau Q sama dengan min 10 ditambah 0,5 P. 0,5 P min 0,5 P sama dengan min 10, dikurang Q. P sama dengan min 10 dikurang Q per 0,5. P sama dengan 20 ditambah 2Q. Ini 20 dihasilkan dari min 10 dibagi min 0,5. Dan 2Q dihasilkan dari Q dibagi min 0,5. Karena nilai Q itu sama dengan 1. Jadi, fungsi penawarannya adalah Qs sama dengan min 10 ditambah 0,5 P atau Ps sama dengan 20 ditambah 2Q. Sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran beserta contoh soalnya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.